Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya Adib akan membagikan kepada Anda semua sedikit mengenai tentang subnetting ya. Saya akan melakukan praktikum juga tentang subnetting ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, simak videonya dengan baik praktikum yang akan saya lakukan kali ini. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu subnetting ya teman-teman. Jadi pengertian subnetting itu merupakan proses membagi sebuah network yang menjadi beberapa subnetwork. Nah, subnetting ini hanya bisa dilakukan pada IP address kelas A, B dan juga C. Nah, dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, namun dapat mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting sendiri adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada. Nah, di mana sebagian host ID-nya dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, untuk tujuan dari subnetting sendiri yang perlu diketahui yaitu yang pertama mengefisienkan pengalamatan. Kemudian ada membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Kemudian untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Nah, itu dia sedikit gambaran mengenai subnetting ya dalam penjelasan. Kali ini saya akan langsung melakukan praktikum subnetting ini menggunakan aplikasi atau software Cisco Packet Tracer. Nah, untuk itu saya akan buka terlebih dahulu Cisco Packet Tracer-nya. Oke, ini dia teman-teman untuk praktikum yang akan saya lakukan, yaitu dimana saya sudah membuat rangkaian sederhana mengenai subnetting. Jadi yang pertama di sini ada 6 buah PC ya. Yang pertama ada PC1, PC2, PC3 yang dikelompokkan ke dalam satu switch ya, yaitu switch 0 di sini. Kemudian ada PC4, PC5 dan juga PC6 yang dikelompokkan jadi satu network juga di satu switch yaitu switch 1 dan dihubungkan dengan router. Nah, pada PC1 ini berisikan alamat IP. Saya isikan 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya saya isikan dengan 255.255.255.192 karena saya akan menggunakan subnetting atau network mask yang per 26 ya, jadi kita menggunakan 192. Kemudian default gateway-nya saya akan menggunakan 192.168.1.62. Nah, itu untuk PC1. Kemudian pada PC2 yaitu lebih sama IP-nya yaitu 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya juga sama 192. Kemudian default gateway-nya juga sama yaitu 62 ya. Kemudian pada PC3 IP-nya kita kasih 192.168.1.3, subnet masknya sama, namun di sini saya tidak akan mengisikan gateway-nya ya. Jadi gateway-nya kosong masihan. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Kemudian pada PC4 IP address-nya saya kasih 192.168.1.65. Nah, kenapa 65? Karena pada 64 itu merupakan alamat dari network ID ya, bukan host ID. Jadi mulainya dari 65. Kemudian subnet masknya sama yaitu 192. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.126. Jadi ini mengarah ke router ya. Untuk tadi juga mengarah ke router. Kemudian pada PC5 IP-nya 192.168.166 dan subnet masknya juga sama, namun di sini tidak saya isikan gateway. Kemudian pada PC6 sama seperti PC5 dengan IP address 192.168.1.67, subnet masknya juga sama 192 dan tidak saya isikan gateway.
Kemudian pada settingan berikutnya yaitu pada settingan router, dimana yang menghubungkan router dengan switch 0 pada sebelah kiri ini adalah fast Ethernet 0. Ini harus nyala, port statusnya harus on, kemudian IP-nya kita kasih dengan 192.168.1.62 seperti gateway-nya pada PC 1 dan PC 2 tadi ya. Kemudian subnet masknya kita samakan yaitu 255.255.255.192. Nah, itu untuk menuju router switch 0. Kemudian pada menuju switch ke 1 itu menggunakan fast Ethernet 1 ya, yang ini. Jadi defaultnya port statusnya harus on ya. Kemudian IP addressnya kita berikan 192.168.1.126 yaitu default gateway yang kita berikan pada PC 4 tadi ya. Jadi kita arahkan ke router ini. Kemudian subnet masknya juga sama yaitu 192 ya. Itu untuk setting dari praktikum kali ini ya. Kemungkinan untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mulai saja mengamati bagaimana subnetting ini bekerja ya. Kita langsung masuk ke mode simulation. Setelah itu kita show on di sini dan kita edit filter dan kita centang bagian ICMP saja. Kemudian selanjutnya kita akan mengirimkan simbol PDU ya. Ini dari PC 1 ke PC 3 yaitu satu network yang sama. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi PC 1 mengirimkan kepada switch 0, kemudian switch 0 dia akan mencari IP dari PC 3 yang dikirimkan kepada PC 3 ya. Dan PC 3 setelah menerimanya dia akan membalas dan mengirimkan kembali ke switch 0 dan dikembalikan lagi ke PC 1. Nah, ini merupakan komunikasi yang benar ya. Yang harusnya komunikasi memang harusnya dua arah, yaitu pergi dan juga pulang. Jadi defaultnya begitu ya. Jadi ini adalah komunikasi yang lengkap. Oke, baik, untuk skenario yang selanjutnya yaitu kita akan mengirimkan simbol PDU dari PC 1 ke PC 4. Nah, dimana ini networknya berseberangan ya. Kita lihat bagaimana prosesnya terjadi, kita amati. Yang pertama PC 1 mengirim ke switch ya. Switch tidak menemukan, maka dia akan mengoper ke router. Nah, router ini dia akan mengirim kembali ke switch 1 yang dimana terdapat PC 4 di dalamnya, yang kemudian akan dikirimkan ke PC 4. Nah, PC 4 menerima. Setelah menerima dia akan mengembalikan lagi ke switch, kemudian kembali lagi ke router dan kembali lagi ke switch 0 dan switch mengirim kembali ke PC 1, maka berhasil diterima oleh PC 1. Nah, ini merupakan komunikasi yang lengkap juga karena dia bisa pergi dan juga pulang dengan baik ya, terkirim sukses. Nah, ini merupakan komunikasi yang lengkap. Untuk skenario berikutnya saya akan mencoba mengirimkan simbol PDU dari PC 2 ke PC 5. Nah, dimana kita ketahui pada PC 5 ini dia tidak memiliki gateway ya. Nah, dia tidak memiliki gateway. Kita coba amati apa yang terjadi. Kita next. Mengirim ke switch 0, kemudian mengoper kepada router. Router mengirim kepada switch 1. Switch 1 membroadcast ke seluruhnya. Dan ketika pada PC 5 dia tidak memiliki default gateway ya. Karena itu dia tidak bisa mengirimkan kembali pesan yang disampaikan oleh PC 2. Jadi dia akan berhenti dan stop di sini saja. Nah, maka komunikasinya kurang lengkap ya, karena tidak bisa pulang kembali. Kemudian skenario selanjutnya saya akan mengirimkan simbol PDU dari PC 3 ke PC 6 ya, dimana keduanya ini kita ketahui tidak memiliki gateway ya. Kita lihat apa yang terjadi, kita amati. Next. Nah, pada awal saja kita tidak bisa langsung mengirimkan pesan ke switch karena PC 3 ini tidak memiliki gateway, dan juga pada satu network PC 3 tidak ada IP dari PC 6 ya. Jadi dia tidak akan bisa mengirimkan simbol PDU-nya. Jadi komunikasinya tidak bisa berjalan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita kembalikan ke mode real time dan kita cek rutenya apakah
benar atau tidak menggunakan CMD ya, menggunakan skenario yang sama seperti tadi. Kita buka PC1, kemudian kita ke command prompt dan kita ketikkan tracer ya. Ini dari PC1 ke PC3 yaitu IP PC3. Nah dia akan muncul ya rutenya ini langsung kepada PC3 lewat switch ya. Kemudian berikutnya yaitu PC1 ke PC4 ya, yang tadi kita sudah lakukan. Kita akan coba tracer ke PC4 yaitu 192, 168, 165 ya. Ini untuk PC4. Nah dia akan muncul dan berhasil ya. Ini gateway-nya dan ini PC4 nya. Nah untuk selanjutnya kita akan coba skenario yang tadi yaitu PC2 ke PC5. Kita lihat ke PC5 yaitu 192, 168, 166 ya. Nah setelah dia ke gateway, maka rute selanjutnya dia akan time out karena dia tidak bisa mengembalikan pesan yang disampaikan oleh PC2 tadi ya. Jadi dia berhenti di situ saja. Jadi komunikasinya tidak jalan. Nah, request time out. Nah, ini akan terus berlanjut ya sampai banyak. Kemudian yang skenario selanjutnya yaitu PC3 ke PC6 ya. Nah, ini kita coba tracer pada PC6 192, 168, 167 ya. Nah pada skenario ini maka dia akan langsung mengalami request timeout ya, dimana memang dia pada PC3 dan juga PC6 dia tidak memiliki gateway sehingga komunikasinya tidak bisa terkirim dan juga tidak bisa kembali lagi atau tidak bisa berjalan lah, karena sejak awal dia gagal untuk mengirimkan request timeout. Nah itu dia teman-teman, sedikit mengenai praktikum tentang subnetting. Semoga kalian dapat dimengerti dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.